Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama si Menyeng. Ih, arah ringgis amat. Pokoknya nama Inggrisnya. Kudu diinggriskeun. Di acara RT alias Ruang Tamu Menyeng. Malam ini kita kedatangan bintang tamu Mas Edi Sadewa. Ya, Mas Edi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Edi, kan saya pernah dengar Mas Edi pengalaman di entertain itu udah banyak ya kan? Senang, ibaratnya lucuannya, suka dukanya, gimana Mas Edi? Ceritain di sini. Banyak sih enggak ya, cuman gimana ya? Awal-awal pengen ngikut syuting itu kalau nggak salah sekitar tahun 94. 94, berarti udah lama Mas Edi. Alhamdulillah lama. Cuman ya udah sempat vakum juga. 94 itu kalau nggak salah saya terus lagi nonton syuting di Ragunan dekat Patung Gajah. Waktu itu ada syuting Sore 15. Oh, Sore 15 ya. ya. Pokoknya itu Fendi Pradana. Udih, mantap. Saya ngapain dulu sama Fendi Pradana tuh Mas Edi. Nah, pada saat itu tuh lagi enak-enak nonton. Cuma dalam hati tuh ngomong, kapan ya pengen bisa syuting kayak yang dilihat itu loh. Nah, pas pulang ke Kalibaru, Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok ya. Kebetulan tetangga tuh namanya tuh kalau sekarang disebutnya Jeffrey Dara. Kalau dulu namanya bukan Jeffrey. Jadi bukan Jeffrey Dara, Jeffrey panggilannya, tetangga lah. Dia pakai baju kayak orang syuting gitu. Kita nanya gitu. Cek, lu syuting? Dia dengan bangganya, iya, gua pemain, dia bilang kan. Nah, akhirnya coba nanya sama dia, Cep, ajak-ajak dong. Dia jawab, emang lu pengen syuting? Ya pengen lah. Nah, akhirnya diajak lama dia, itu sehari tuh nggak tidur. Itu seharian nggak tidur, mikirin aja. Ah, beneran enggak nih saya diajak syuting. Pas jam 5 subuh, berangkatlah dari Tanjung Priok ke Cibubur. Nah, sampai situ disuruhlah pakai baju prajurit. Kebetulan kita nggak ngerti yang namanya move itu apa. Adanya dengan vetting, ditanya lah apa yang udah lama latihan di situ, yang udah lama syuting. Lo anak baru? Iya bang, anak baru. Coba move apaan bang? Dia bilang, agak ngerti. Bisa vetting nggak? Vetting pun nggak ngerti bahasa vetting. Vetting itu apaan? Dia bilang, yang berantem, ya berantem mas saya bisa. Saya bilang, orang saya juga tukang berantem. Saya bilang. Akhirnya dia, coba main pedang. Main pedang kebetulan waktu itu emang dari kecil udah suka main-main pedang lah, sering nonton film-film kolosal kayak apalagi Band Prima, apa segala macam kan ya. Emang kita ngefans di film-film kolosal. Diajaklah. Cuman dulu tuh bayaran kalau nggak salah masih sekitar 7.500. Ada yang jawab Sudah lumayan masa itu mah Mas Edi ya. Itu kalau masalah syuting sana permukaan sutradaranya menjadi apa ya. Nah, disitulah pengalaman pertama untuk syuting sampai kenal ini. Pas 98 nanti udah nggak mau syuting lagi. Ya, Vakum ya, nggak bisa sementara. Profesi ya di dangdut, kadang kerja juga, ngalamin kerja di Batam lah. Nah, apa aja lah yang penting intinya jadi duit. Ya, ada pemasukan Mas Edi. Kalau suka dukanya itu sebenarnya enak. Enaknya satu, kalau dilihat kan dari kalau orang yang nggak pernah ngerasain syuting, wah enak aja main film, bisa deket cewek lah, apalah, dekat-dekat artis, masuk TV, padahal mah buset. Jangan dilihat enaknya. Ya benar, saya juga kan selalu nonton TV Mas Edi ya. Itu kesannya itu kelihatannya enak tuh jadi artis gitu kan. Enak, pokoknya kelihatannya wah gitu aja lah Mas Edi. Sama aja sebenarnya, sama aja. Makanya sekarang itu lebih fokus di belakang layar. Oh, di belakang layar. Lebih fokus di belakang layar aja, cukup lah syuting udah ke depan yang namanya begini gitu udah cukup. Sekarang lebih enak. Gimana ya? Pengen punya karya sendiri gitu Mas. Nah, salah satunya itu, dan juga saya juga ada motivasi dari teman, pernah diomong, lu bisa apa? Itu salah satu cara untuk supaya kita sukses Lu juga. tuh bisa apa sih di film? Lu tuh cuma bisa begini-gini aja.
Nah, dengan omongan itulah saya buktiin bahwa oke, saya mungkin di film nggak bisa jadi apa-apa, tapi saya punya ambisi bisa untuk jadiin orang lain. Contoh lah, nyalurin dari anak kecil, dewasa, apa kita salurin ke entertain. Banyak juga yang kena tipu kan, namanya di entertain kan banyak ya, iming-imingin manis lah, dibeli bar lah, apalah segala macam tetek banget. Padahal kebanyakan tipu ya memang sih ada juga yang benar, tapi kan ya boleh dikatakan 1001 lah. Kebanyakan itu cuman bohong. Kalau mau itu berangkat dari nol. Rezekinya dia bisa naik di film ya syukur alhamdulillah. Tapi sekarang itu banyak yang jalan pintas, menghalalkan segala cara ya banyak. Ada yang berangkat dari nol, dia udah sabar nunggu. Ya jadi payah kita dari 2013 ikut terjun film lagi itu ya sambil nyalurin anak-anak lah. Ya alhamdulillah ada juga yang udah jadi, ya mungkin banyak sih enggak, lumayan lah. Ya walaupun, nah itulah. Ada yang lupa, ada yang inget udah ya Bukan ya itu ya. Namanya juga manusiawinya ya. Sekarang ya lebih enak. Ya kayak gini santai, enak. Kayak berkarya sendiri. Cek bolak-balik kemana aja sekarang sih. Kadangnya kalau lagi ada rezeki ya bikin film pendek sendiri. Ya bagus Mas Edi, yang penting kan kita ada karya dan kita tidak mengkhianati karya kita sendiri kan. Terus ini Mas Edi nggak mudik nih? Orang pengen mudik. Orang film tuh nggak punya THR. Iya. Siapa yang mau ngasih THR coba? Bukan PNS, bukan karyawan. Kita cuma freelance. Gimana mau mudik? Kita syuting dapat duit, nggak syuting ya manyun. Tapi mudah-mudahan Mas Edi habis lebaran ini mah ya kan. Amin. Mas Edi itu banyak rezeki. Amin. Kiri kanan bisa job syuting juga, Amin. job berkarya juga Mas Edi. Ya itu sih kita syukurin aja. Nah, insya Allah lah mungkin habis lebaran ini ya kayaknya coba mulai bangkit lagi sih. Yang selama ini yang menjauh silakan menjauh. Yang masih ingat sama saya juga silakan. Syukur alhamdulillah. Yang menjauh siapa? Mungkin dia udah bisa, ya kan, udah punya ilmunya, jadi ya silakan aja. Yang penting kan walaupun yang menjauh itu Mas Edi udah menyalurkan ilmu yang berguna. Nah, ya kan? intinya satu kebanggaan juga sih, Iya. oh anak didik saya jadi. Jadi kan ilmu yang berguna. Nah, iya, cuman ya kadang-kadang di hati juga ada gedegnya. Iya pasti manusiawi lagi. Manusiawi. Kalau itu manusiawi lagi. Ya, gimana coba kita gembleng, kita didik, begitu udah bisa, jeger, melupakan. Siapapun pasti ada gedegnya. Cuman ya mau dibilang apa lagi kan? Ya mungkin belum rezeki. Mau apa lagi? Ada beberapa ini juga kan ibaratnya syuting. Ya kita padahal kalau nyalurin itu misalnya satu per episode atau apa per episode kadang-kadang kan dari manajemen itu kan ada potongannya itu udah ditentuin berapa persennya. Nah kita itu enggak, jadi terserah mereka mau ngasih berapa persen pun kita terima. Nah, intinya dia ngasih. Jadi kadang ini mah ada yang lupa, jadi ya kalau dia lupa ya udah belum rezeki saya, mau diapain lagi. Cuman untuk kedepannya ya saya pun mungkin nggak mau lagi ngajuin dia. Iyalah. Karena kan oh ini aja udah begini, gimana nanti ya kan. Jadi makanya sekarang itu lebih seleksi mana yang kira-kira orangnya komitmen atau apa gitu. Dia komitmen, ayo kita perjuangkan. Tapi kalau nggak komitmen buat apaan kita belain? Harus ya, Mas kan? Edi, harus ada perjanjian juga di atas materai. Nah itu dia. Harus, sekarang mah harus. Kenapa saya nggak pernah mau ada perjanjian di atas materai? Karena gini, kalau di atas materai, kalau kita nggak bisa ngasih job ke dia, beban buat saya. Ya maksudnya nyalurin nih, ya kan? Jadi nyalurin. Kalau udah jadi mah perjanjian, kalau nggak jadi mah gitu kan. Bisa kayak gitu. Oh nggak bisa ya. Nah, seandainya dia naik, Oh iya iya. dia naik, perjanjian dari kita. Ada Benar. perjanjian, oke perjanjian kita ikat dia. Kalau timbang per judul doang buat apa? Oh, sama aja buat naikin nama dia doang. Kalau mau diikat bisa 5 tahun kontrak sama saya, ya selama 5 tahun dia sama saya. Iya. Tapi kalau misalnya susah Iya, juga susah kan. juga ya. Nah, Ya, benar. nah kalau misalnya dia gas kontrak sama saya 5 tahun,
Begitu judul itu habis, terus dia nganggur, nggak kepake lagi. Ya saya beban. Berarti yang enak mah kita lebih baik punya kontrakan Mas Edi. Yang enak kan punya kontrakan, tiap bulan dapat duit. Gitu ya. Kalau ini kan kita cuma ngadelin persentasi, berapa persennya dia ke kita. Nah, dan juga gini, kalau misalnya di manajemen, kalau misalnya diikat, kita mampu cari job buat dia. Tapi apakah sesuai dengan yang pertama dia dapat dari kita? Iya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita sistemnya saling percaya, saling menjaga nama baik, itu kan komitmen aja. Ya, Misalnya dalam satu PH, oh PH ini udah dia yang megang, ya udah, nggak boleh orang lain. Itu lebih enak, lebih komitmen. Tapi kalau misalnya satu PH bisa 3 orang, 4 orang, nah itu kan kadang-kadang bisa ricu antar manajemen. ya. Nah iya, antar manajemen pasti kan ibu anaknya saya ajuin ke ini. Saya ngajuin kok tiba-tiba pakai nama dia. Nah, akhirnya dari sini dimusuhin, dari sini juga nanti antar manajemen pun musuhan. Lebih baik komitmen satu PH, 1 orang. Di luar PH silakan, siapapun yang mau pakai anaknya silakan. Tuh maksud saya. Tapi kalau misalnya dia walaupun di PH lain dapat dari satu manajemen juga nggak jadi masalah. Nah, makanya nggak mau kan kontrak, tujuannya sih itu sistem freelance aja, saling jaga nama baik, saling percaya, komitmen, udah attitude paling penting. Iya, film itu benar. Apalagi nih yang mau ditanya Tentang Mas Edi, apa kehidupan Mas Edi sekarang nih, tentang masalah love, tentang masalah cinta. aduh jangan ngomongin itu. Kalau itu sih Iya, udah pokoknya saat ini mah lagi ini dulu dah, lagi fokus berkarya. lagi fokus dulu. Percuma mikirin gituan, kalau yang dipikirin juga nggak pernah mikirin. Oh ya, Nah, tuh. Jadi nah, ya kan, fokus. jangan fokus berkarya dulu. Yang dipikirin juga nggak mikirin. Jadi Mas Edi nggak mau pusing. Mas Edi itu pusingnya bikin naskah, megang kamera, dia jadi sutradara juga, sutradara konten ya, Mirsa. Awas bukan sutradara Sutradara film ya, konten aja, konten bukan YouTube, film pendek. Pendek. Tapi kalau buat film belum mampu, mohon maaf. Tapi bagus lah, saya salut sama Mas Edi. Ibaratnya suka berkarya gitu Mas Edi. Saya salutnya di situ. Ya memang hobi, susah juga kan, emang itu udah hobi. Sekarang gini, kita punya hobi nggak disalurin. Kalau disalurin itu kepuasan, bikin skenario sendiri. Lah skenario orang misalnya kita bikin, contoh bikin YouTube kadang jiplak, ada Iya, karya orang. Lebih baik bikin sendiri walaupun hasilnya jelek, ceritanya jelek. Benar. Tapi puas Itu kita kan. puas, karya sendiri bukan karya orang lain hasil jiplakan. Nah, kayak jiplakan mah kayak mau bikin kue donat ya. Nah. Jiplakan. Iya kalau ada cetakannya kan. Kalau kita kan nulis sendiri, nah nulis sendiri, oh iya ceritanya begini. Gimana caranya kita kemas sebaik mungkin biar penonton pun ngerti, walaupun kita cuma penulis abal-abal, bukan penulis asli ya kan. Ya walaupun kita pernah dapat dalam festival pernah dapat skenario terbaik, tapi itu secara kebetulan. Kebetulan yang saya garap itu, yang saya tulis juga, saya garap sendiri juga, saya tulis sendiri juga. Nah itu saya kasih judul tuh Maafkan Aku Mama, tentang anak yang terlibat narkoba. Dari dia orang kaya sampai dia jadi jatuh miskin. Dia menyesal begitu dia tertangkap, dia menyesal bahwa pakai narkoba itu nggak baik. Ya kan? Harta bendanya habis, yang tadinya orang kaya dia jatuh miskin, ibunya sampai jadi kulit cuci, adik-adiknya sampai mengamen. Gimana perasaannya sampai jualan koran, sedangkan dia hura-hura di jalan dengan makan narkoba seenaknya, nggak mikirin keluarganya. Nah itu saya rangkum dalam satu cerita Maafkan Aku Mama, masukin ke festival. Alhamdulillah walaupun dapat skenario terbaik, padahal saya bukan penulis kan. Berarti itu yang nulis naskah sendiri Mas Edi, Iya. yang kamera Mas Edi, Iya. sutradarain Mas Edi, Iya, semua. editor juga Mas Edi. Iya. Salut saya. Enggak, kalau editor Kalau ada editor teman, lagi. ada teman. Kamera pun dibantu teman juga. iya. Kamera dibantu teman, kebetulan ada salah satu teman kita juga, dia kadang-kadang suka bantuin ambil kamera. Harus ada tim Mas Edi ya. Ada beberapa sih kita tulisan ya, semuanya kita mau bikin itu. Intinya kalau saya setiap nulis ataupun horor ataupun drama, action ataupun apa, tetap ada pesan. Oh iya, Yang kita pesan bikin moral ya. pesan moralnya. Kayak bikin horor, saya bikin tulisan, tetap kita ada.
diambil pesan-pesan moralnya, harus ada. Kayak ini ada salah satu cerita, tapi nggak boleh, maaf ya, nggak boleh dibuka. Nggak boleh pemirsa ya. Jadi adalah pokoknya ini niatnya mau bikin, dimainkan oleh anak kecil, ada beberapa anak kecil. Ya ini belum. Karena ya belum jalan aja karena belum ada tim lagi yang solid. Kayak kemarin kan ada tim, jadi enak. Sekarang itu belum ada tim, dan mungkin bulan-bulan depan atau bulan besoknya lah mau bikin. Harus Mas Edi. Rencananya sih mau bikin yang mau ngangkat tentang kisah seorang anak, tapi nggak usah disebutin ya, mohon maaf pemirsa ya, nggak bisa nyebutin anak apa, soalnya sih zaman sekarang itu banyak tukang jiplak. Iya. Maaf. Harus dirahasiain Mas Edi. Iya. Kalau belum jadi filmnya mah jangan Iya. dulu diceritain. Ada kemungkinan besar mau bikin 2 sih sebenarnya. Yang satu masih kayak horor gitu, kayak ada kisah nyata sebenarnya. Tapi ini mau bikin kisah nyata ini ya tetap kita tunggu. Kalau kita ngambil kisah nyatanya perjalanan ini sampai ini sampai dia meninggal sampai apa, itu kan nggak mungkin, pasti panjang. Tetap kita kasih potong kalau tunggu kita kemas lagi. Enggak, saya dengar Mas Edi ada konten mistis juga, tapi Ada. di channel apa tuh tayangnya Mas Edi? Sungil TV. Oh, Sungil TV pemirsa, Sungil TV. jangan lupa di channel Sungil TV, kontennya Mas Sungil Edi. TV itu Konten horor juga. Kalau mau ngomong tentang Sungil TV, sebenarnya kita tuh cuma pengen para penonton yang di YouTube ya, khususnya yang pecinta horor lah, yang penyelusuran atau apa, sengaja kita bikin konten Sungil itu untuk mengungkap bahwa makhluk gaib itu memang ada. Iya, ada. Emang Tapi ada. kebanyakan para YouTuber itu dia memanfaatkan, padahal semua itu disetting. Ya sekarang logika, ada nggak kalau pocong digendong lah, kuntilanak diketok pakai helm lah? Nggak ada Mas Edi. Jadi sepengetahuan saya kan kalau pocong digendong ya kan, Ya. kita ke ibaratnya kesambet aja berat. Nah, apalagi gendong pocong. Nah, Mas Edi. disitulah kita bahas di situ. Di Sungil itu kita ungkap seperti itu, bahwa selama ini kita itu dibodohin, orang dikiranya itu benar, padahal mah itu semua rekayasa. Nah kita bukti aja gini. Sekarang kayak contoh, kita merinding. Kalau kata orang, wah di sini ada hantunya. Sebenarnya kan itu perubahan cuaca. Cuaca bisa. Tapi kebanyakan perubahan cuaca sebenarnya ya kan. Nah terus kayak misalnya kayak asap, di kuburan keluar asap. Bukan, itu kan panas. Panas. Iya kan. Jadi bukan masalah itu. Jadi kita cuma pengen tahu aja. Bikin konten horor, penyelusuran, kita dengan bukti, kita fakta. Kalau berani bikin konten horor, jangan diedit. Nah, langsung real. Ya? Langsung real. Real. Jangan diedit satupun. Kebanyakan kan diedit. Ya. Nah contoh kayak kemarin, kita itu cuma nyambungin doang. Tinggal kasih musik, udah. Jadi kita bikin itu nggak ada editan. Jadi sistem kayak nge-vlog, kita nge-vlog di tempat kayak makan keramat atau apa, kita nge-vlog. Nah di situ kita bikin, misalnya kita cut, kita sambung aja. Timbang ngilangin suara-suara kayak misalnya action, maju-maju ke sini, itu yang kita hilangin. Namanya bukan, kalau kita lihat jalurnya juga masih lurus. Iya. Kelihatan contoh, lihat banyak yang ngevlog itu kebanyakan kan ada yang diedit juga, ada yang enggak, memang betul kan. Tapi kalau buat misteri, khususnya misteri, coba pengambilan gambar satu titik di misalnya di wilayah itu tempat angker, jangan pernah diedit, kamera on terus, kecuali habis baterai ya. Baterai ya. Kan butuh dicas Mas Edi. Dicas baru diganti. Pembuktian. Tapi kalau lagi konten horor mah Mas Edi itu ya, pas mati dikiranya sama hantu aja, padahal enggak, baterainya habis. Baterainya habis. Iya, habis. Kayak contoh kemarin itu kayak contoh bikin di salah satu Jadi makam. itu udah salah satu fitnah kan? Fitnah. Wah, nyalain yang goib ini kamera mati, padahal baterainya yang habis. Ya kayak contoh kemarin itu di Cirebon itu di makam Pangeran Panji. Di makam Pangeran ada sekitar 10 menit atau 15 menit, tiba-tiba lampu itu semua mati satu kampung itu. Tim begitu keluar dari makam, agak jauh dari makam sedikit langsung nyala semua.
sebenarnya ada apa. Nah itu kan udah fitnah ya, udah maksudnya iya kan? fitnah alam goib. Kita penunggu, wah ini jangan-jangan dimatiin sini. Memang sih kita datang ke situ memang nggak terima. Oh, enggak. Pasti mediasi, pasti diterapi. Ada salah satu anggota kita, coba kita tanya sebenarnya kenapa. Ternyata kita itu kurang sopan. Biasanya kan setiap mau datang ke makam keramat itu kita itu harus mediasi. Ya harus salam ya. Tanya dulu, boleh nggak kami datang ke sana, seandainya boleh, seandainya diizinkan baru kita datang. Nah ini enggak, dadakan. Langsung datang nyalain kamera, penelusuran langsung jelas nggak terima. Oh iya itu jelas berarti. Ini Itu udah salah. Salah itu mah. Berarti kesalahan tim ya. Ya itu salah. Untung itu baru nyala. Coba kalau gelap ya kan. Itu juga kalau disusurin itu sebenarnya kita kenapa bikin konten seperti itu cuman pengen lu kebuktian aja. Benar apa enggak sih? Kalau kita kan yakin bahwa makhluk Oh, itu ada. Emang ada. Banyak orang kan nggak percaya. Oh nggak ada. Kalau saya pribadi bahwa yakin ada. Web itu ada. Terus apa lagi nih? Ini tentang masa goib ya kan. Mas Edi ini untuk kedepannya mau bikin apa lagi nih, tentang horor, drama, komedi, apa dramatis gitu, apa action? Kalau action kurang minat. Oh, action kurang ya. Kurang minat. Walaupun itu orang action. Jujur action kurang minat. Yang kita lagi dalemin itu ya sambil belajar ya. Satu, drama romantis. Udah romantis. Ya, dua. Ala Korea lah kayak Ya. gitu. Kedua horor kan. Yang ketiga komedi. Kalau masalah action, karena kita pun orang action, udah pasti bisa sedikit demi sedikit pasti bisa. Nah, untuk mendalamin action itu nggak ada. Tapi kalau untuk tiga itu pasti. Dan itu kan bisa dikombi ya kan, Bisa dikombi. satu judul itu bisa dikombi kan. Dramanya, komedinya, horornya. Ya. Wih, mantep Mas Edi itu. Ya kan? Makanya kalau untuk action nggak ada ternyata. Makanya ini rencana juga mau bikin itu horor yang mau kita bikin itu kayaknya actionnya cuman beberapa scene doang. Itu pun gak action berat tembak kayak di film-film yang itu, paling pukul jatuh kebukin udah. Terus kena ini set langsung Udah, sakit ya. perut ya kan, reaksinya kan gitu biasa. Ada sekarang itu udah macam-macam, film itu udah macam-macam, jadi kayak ada salah satu teman bikinnya selalu action, ada ya memang karyanya dia bisa, ininya staffnya ya, drama juga memang dia bisa, ya, jadi dia lebih sukanya ke action. Tapi kita coba lah gitu, kita kan orang action, bagaimana caranya dari action kita pindah ke drama? Karena kalau misalnya kita stop di action, nanti dramanya dulu. Pas lagi rame-rame drama, ya kan. Nah ya, Jadi kalau bisa mah semuanya. Kalau lagi rame-rame di perfilman tentang action, kita bisa di action. harus ada kombin. Dikira lagi ramenya drama, ya kan drama. Ya iya. Kalau lagi sitkom gitu kan. Biar semuanya bisa. Kadang ya kita sih tidak menyalahkan mereka. Ya, mereka hobinya di action, mau kata apa kan susah. Kalau udah hobi susah Mas. Susah. Saya juga nggak nyalain. Saya aja kalau udah hobi banget, tapi saya ibaratnya hobinya hobi makan, hobi cewek bukan hobi cowok, Mas. Ya udah sampai di sini aja dulu Mas Edi ya. Oke, oke. Kita tutup di sini. Makasih Mas Edi udah kesini. Sama-sama. Ya, pemirsa ya kan, sampai di sini dulu. Pokoknya mah jangan lupa share, komen di RT alias ruang tamu menyeng. Ingisnya. Ulah poho, komen, share, like. Pokoknya Jangan lupa mah subscribe channel Saklek TV. Nah, jangan lupa ya, Saklek TV ada RT Menyeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aih, araringgis amat.